Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Baik, hari ini ibu akan menggantikan Ibu Agus dan mengajar kalian pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya izinkan ibu untuk memperkenalkan diri ibu. Baik, perkenalkan, nama ibu Sinta Rizda. Tempat tanggal lahir ibu berasal dari Karimun, 24 Agustus 1999. Dan status ibu di sini hanya mahasiswa PPL di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Nah, sebelumnya kalian kan sudah diajarkan dengan Bu Agus minggu lalu itu tentang belajar mendeskripsikan. Nah, sedikit ibu jelaskan tentang deskripsi, yaitu tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis teks deskripsi. Bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek atau suasana ataupun sebuah perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, tentu kalian sudah mengerti pembelajaran tentang deskripsi ya. Oke, minggu ini kita akan memasuki bab baru tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Sebelumnya, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa dapat memahami unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, siswa dapat menceritakan kembali isi dari cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang ketiga itu, siswa dapat menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu menelaah struktur cerita fantasi. Ibu ambil contoh dari Belajar dengan Gajah Mada ya. Ibu ceritakan, minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Nah, bagian cerita yang pertama itu, paragraf pertama itu termasuk cerita bagian dari teks orientasi. Selanjutnya paragraf kedua itu ada kalimat tolong. Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi, terdengar teriakan keras. Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Dan laki-laki itu berkata, "Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu." Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. "Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang yang berguna?" Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. "Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar setiap hari." Ardi menjawab agak terbata-bata. "Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah." Handi menyahut. "Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika
Mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Nah, kalimat tersebut itu termasuk bagian teks komplikasi. Selanjutnya itu ada kalimat. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata. Seakan-akan tidak percaya, mereka saling berangkulan. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, kalimat tersebut itu termasuk dari bagian teks resolusi. Nah, di sini Ibu akan menguraikan ciri-ciri bagian-bagian struktur cerita fantasi. Tadi yang telah Ibu jelaskan kan ada kalimat orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, yang dimaksud dengan orientasi tadi yaitu orientasi ini menjelaskan tentang pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Jadi di bagian orientasi itu menjelaskan tentang tokoh-tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Selanjutnya komplikasi itu menjelaskan dalam kalimat itu berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah, sehingga masalah itu memuncak. Kejadian sebuah masalah ya. Dan selanjutnya resolusi. Resolusi ini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, pada menelaah variasi pengungkapan struktur cerita fantasi ini, itu dapat dibagi menjadi pola-pola ya. Nah, pada orientasi itu terbagi dari 3 pola, yaitu dikembangkan dari deskripsi latar, yang kedua dikembangkan dari pengenalan tokoh, yang ketiga dikembangkan dari pengenalan konflik. Nah, kalau komplikasi ini terbagi 3 pola juga, yaitu dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, kedua dikembangkan dengan mengubah latar, yang ketiga dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda atau yang disebut dengan masa lampau atau masa depan. Terus yang ketiga itu resolusi. Resolusi ini dibagi 3 juga, yaitu dikembangkan dengan lompatan waktu, dikembangkan sebab akibat yang unik, dikembangkan dengan surprise atau sebuah kejutan. Nah, selanjutnya itu ada mengurai ragam alur cerita. Contoh alur yang pertama itu ada pengenalan, rangkaian kejadian, klimaks, dan resolusi. Contoh alur kedua itu mulai terjadinya masalah, klimaks, dan resolusi. Contoh alur ketiga itu ada pengenalan, rangkaian kejadian, klimaks. Terus pada ragam alur cerita ini terdapat bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Yang dimaksud dengan bagian awal itu sering juga disebut bagian pengenalan. Fungsinya yaitu mengantarkan cerita. Pada bagian ini dikenalkan latar cerita, tokoh, dan watak-wataknya. Sedangkan bagian tengah itu disebut juga rangkaian kejadian atau peristiwa hingga ke bagian klimaks atau inti cerita. Dan bagian akhir ini menjawab masalah utama, tentu saja dijawab dalam bentuk rangkaian peristiwa atau kejadian juga ya.
Bagian terakhir adalah kesimpulan dan penutup dari cerita. Selanjutnya ada menguraikan prinsip penggunaan bahasa pada cerita fantasi, yaitu 1. Ada ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Itu dimaksudnya penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencerita. Itu yang maksudnya, yang dimaksud dalam kata itu yaitu aku, mereka, dia, Erza, dan Doni. Dan pengguna kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana kejadian. Terus ada latar suasana. Contohnya itu setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Dari kata-kata tersebut sudah jelas menunjukkan sebuah suasana yang sunyi, penuh kesedihan. Dari situ kita bisa menangkap bahwa yang dijelaskan itu adalah latar suasana. Terus ada latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak mengumpal. Lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Nah, dari paragraf awal sudah dijelaskan tengah malam. Tengah malam sudah menunjukkan waktu. Nah, yang terakhir itu menyunting cerita dari segi bahasa. Berikut ada yang sebelum disunting ya. Yang sebelum disunting itu kata-katanya, kau harus membawanya kembali. Eza berteriak kalang kabut. Aku gugup bingung. Kalimat hitam yang ibu tandai itu berarti itu kalimat yang belum disunting. Maksudnya yang belum disunting itu kalimat yang belum diperbaiki. Tak tahu apa yang harus ku perbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Nah, jadi yang hitam tadi sudah ibu bilang, yang hitam yang ibu tandai itu kalimat yang belum diperbaiki. Dan berikut ini kalimat yang sudah diperbaiki, yaitu kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku berjalan berputar-putar, melihat tak tentu arah sambil bernapas besar. Di kepalaku muncul berbagai macam pertanyaan dan kemungkinan dengan semakin membuatku pusing. Nah, tak tahu apa yang harus ku perbuat, sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Nah, dari kalimat yang hitam yang telah ibu tandai, nah itu berarti kalimat yang sudah ibu sunting. Nah, ibu rasa pembelajaran kita daring pada hari ini cukup sampai di sini. Jika ibu ada salah, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.